Asik-asikan. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 merupakan wabah penyakit yang disebabkan oleh suatu virus, yaitu Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyebaran dari penyakit ini sudah memberi dampak yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia sendiri, baik dari aspek ekonomi dan sosial. Per tanggal 29 Maret 2022, jumlah orang yang pernah terkonfirmasi terkena COVID-19 yaitu berjumlah 6.005.646 orang dengan total kematian berjumlah 154.882 orang. Banyaknya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan jumlah kematian yang tidak sedikit membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah pencegahan membentukkan tindakan mewajibkan masyarakatnya untuk vaksin COVID-19 beserta boosternya. Nah, vaksin-vaksin apa aja sih yang digunakan di Indonesia saat ini? Vaksin-vaksin yang digunakan saat ini itu ada 6. Yang pertama itu adalah Sinovac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Pfizer, yang keempat Moderna, yang kelima Johnson & Johnson, dan yang keenam adalah vaksin Sinovac. Win, Aduh, sakit tahu. sorry, kenapa kok sakit? Iya nih, habis vaksin tadi pagi. Astaga, kamu udah vaksin, emang udah boleh ya? Ih, gimana sih Iza? Makanya kalau punya HP tuh jangan buat tiktokan terus. Sekali-sekali cari dong informasi. Nah, kalau menurut Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, itu ada beberapa kelompok yang diwajibkan atau diprioritaskan untuk melakukan vaksinasi. Nah, yang pertama itu ada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua ada masyarakat lanjut usia dan tenaga atau petugas pelayanan publik. Yang ketiga, ada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir, itu masyarakat umum kayak kita semua. Makanya, kita udah dibolehin vaksin, gitu. Oh gitu, tapi aku belum berani loh, soalnya kemarin tetangga aku habis vaksin malah diare menggigil, jadi belum berani. Astaga, itu namanya KIPI, normal tahu. Kipi? Iya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi vaksin itu kan isinya virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan, sehingga ketika virus itu masuk ke sistem kekebalan tubuh itu dapat dikenali dan dihancurkan. Nah, nanti ketika vaksin itu disuntikkan, tubuh kita bisa mengalami reaksi yang namanya KIPI. Bisa ringan, bisa sedang, tapi nggak semua kok kena KIPI. Iya tuh bener kata Wina, aku juga pernah nemuin itu di internet. Oh gitu, jadi kalau demam, badan sakit-sakit itu gak apa-apa ya? Gak apa-apa lah, itu bisa nyeri pada lengan di tempat disuntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, demam, diare, dan lain-lain. Berarti gak perlu obat kan? Nggak perlu lah, kan itu cuman ringan aja biasanya. Iya, kita bisa nanganin KIPI ini secara mandiri kok di rumah, yaitu dengan kompres dingin pada area bekas suntikan, mengonsumsi lebih banyak air putih, mandi air hangat, dan istirahat yang cukup. Nah iya bener kata Wina, tapi yang paling penting kan selama pandemi COVID-19 tuh kita selalu di rumah ya. Nah itu kita nggak boleh malas-malasan, kita juga tetap harus olahraga teratur. Nah gunanya itu agar memperlancar peredaran darah dan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah tapi jangan lupa juga setiap pagi kita harus berjemur kurang lebih selama 10 menit. Ya benar banget tuh apa yang bilang Sicil. Nah kalau tidak kunjung mereda juga, kita bisa lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan kalau menimbulkan perhatian berlebih pada masyarakat, kita bisa melapor ke website keamananvaksin.kemkes.go.id yang ini nih. Oh ini, kalau gitu besok temenin aku vaksin yuk. Oke. Indikasi vaksin COVID-19. Vaksin berfungsi untuk menstimulasi tubuh merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap SARS-CoV-2 untuk pencegahan COVID-19. Pemberian vaksin diindikasikan kepada masyarakat dengan cakupan pelaksanaan yang seluas-luasnya. Karena konsep kekebalan kelompok herd immunity dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di suatu wilayah.
Berdasarkan rekomendasi WHO dan ITAGI bahwa herd immunity dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%. Nah, mau tahu nggak sih apa aja kontraindikasi dari vaksin COVID-19? Yang pertama, ada anafilaksis terhadap dosis vaksin mRNA COVID-19 sebelumnya, itu untuk Pfizer atau Moderna. Yang kedua, anafilaksis terhadap komponen vaksin apapun, termasuk polyethylene glycol atau PEG. Yang ketiga, anafilaksis terhadap komponen vaksin apapun termasuk polisorbat 80. Selanjutnya, yang keempat adalah riwayat capillary leak syndrome. Yang kelima, trombosis dengan trombositopenia yang terjadi setelah dosis sebelumnya. Dan yang keenam adalah efek samping serius lainnya yang dikaitkan dengan dosis vaksin COVID-19 sebelumnya dan tanpa penyebab lain yang teridentifikasi yang telah dilaporkan ke program pelaporan kejadian buruk dan telah ditetapkan oleh spesialis medis yang berpengalaman sebagai kontraindikasi untuk dosis di masa mendatang dengan mempertimbangkan apakah dosis vaksin berulang akan dikaitkan dengan resiko terulangnya efek samping yang serius. Cara kerja dari jenis-jenis vaksin yang telah disebutkan tadi ada beberapa. Yang pertama, inactivated virus, di mana virus COVID-19 yang sudah dibunuh lalu dimasukkan ke tubuh dan imun tubuh kita akan mempelajari cara melawannya. Tipe vaksin ini memerlukan beberapa dosis agar efektif. Yang kedua, vaksin mRNA. Dalam COVID-19 ada suatu protein yang digunakan oleh virus itu sendiri untuk memasuki tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggapannya itu adalah suatu senjata yang membuatnya menjadi overpowered. Dan jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang ketiga, itu viral vector. Metode ini menggunakan virus yang masih hidup, tetapi relatif lebih lemah seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian dijadikan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19, yang akan digunakan oleh sistem imun tubuh untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang sesungguhnya. Nah, jika vaksin yang disebutkan tadi sudah memenuhi 2 dosis, maka selanjutnya dosis ketiga disebut dengan vaksin booster ketiga. Vaksin booster ketiga untuk COVID-19 merupakan vaksin yang diberikan untuk membantu tubuh mempertahankan tingkat kekebalan terhadap COVID-19. Di Indonesia sendiri, BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk 5 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan sebagai vaksinasi booster. Sasaran dengan dosis primer, vaksin 1 dan 2 Sinovac dapat diberikan. Pertama, vaksin homolog atau vaksin Sinovac. Kedua, vaksin heterolog atau AstraZeneca setengah dosis yaitu 0,25 ml atau Pfizer setengah dosis 0,15 ml. Selanjutnya, sasaran dengan dosis primer, vaksin 1 dan 2 AstraZeneca dapat diberikan. Pertama, vaksin homolog AstraZeneca. Kedua, vaksin heterolog Moderna setengah dosis 0,25 ml, Moderna setengah dosis atau 0,25 ml atau Pfizer setengah dosis atau 0,15 ml. Nah, itu dia video edukasi dari kelompok 2. Jangan lupa vaksin ya. Yuk!